baik. Saya berikan waktu ya paling lama itu 5 menit ya, 5 menit saja menjelaskan tentang apa yang ditulis. Kemudian mungkin nanti ada juga kesulitan-kesulitannya dan juga mungkin kalau langsung ada pertanyaan boleh. Setelah itu baru nanti saya akan review. Saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Bapak Dr. Misno yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pada pagi ini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang buku yang saya buat. Berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PAI berbasis metode mutakhir. Jadi kemarin itu saya mengambil tugas di bab 10 di poin ketiga yang C itu tentang pembelajaran kontekstual. Nah, kenapa saya memilih pembelajaran kontekstual? Karena saat ini pembelajaran baik di kurikulum K13 atau terlebih lagi sekarang di kurikulum Merdeka itu lebih kepada memprioritaskan bahwa pembelajaran itu harus berbasis masalah dan harus selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Makanya saya memilih judul untuk yang pembelajaran kontekstual. Dari materi yang saya buat ini, saya susun menjadi 3 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian ada prinsip strategi pembelajaran, kemudian ada karakteristik strategi pembelajaran kontekstual, kemudian ada penerapan strategi pembelajaran kontekstual. Nah, pada pembelajaran kontekstual dengan metode pembelajaran kontekstual ini sebenarnya sebenarnya itu sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini karena kebanyakan dari mereka itu memiliki program kurikulum di mana harus pembelajaran berbasis dengan kontekstual. Nah, dalam strategi pembelajaran kontekstual ini yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis konteks permasalahan yang ditemui sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar. Sehingga pada konteks pembelajaran kontekstual ini adalah di mana semuanya itu berpusat pada siswa atau yang disebut sebagai student center. Jadi semua aktivitas itu kita mengarahkan agar siswa yang lebih berperan aktif. Siswa mencari tahu akan hal-hal baru, kemudian siswa menganalisis, kemudian mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, lebih seperti itu. Seperti kalau misalnya di mata pelajaran PAI itu kan banyak ya Kak, terlebih lagi kalau pembelajaran PAI itu selalu berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari seperti pelaksanaan sholat, pembayaran zakat, itu kan masuk ke dalam kontekstual. Nah, dan untuk karakteristik strategi pembelajaran kontekstual itu sendiri ada beberapa poin. Di sini yang pertama adalah adanya kolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selama kegiatan pembelajaran biasanya siswa diminta untuk diskusi kelompok, untuk tanya jawab, untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada guru. Nah, ketika guru memberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran kontekstual, biasanya mereka menyebutnya sebagai pembelajaran dengan menggunakan model PBL yaitu Problem Based Learning, dan ada juga yang menggunakan Problem Project Based Learning. Jadi sebenarnya itu adalah pengembangan dari strategi pembelajaran kontekstual. Kemudian pembelajaran yang dilakukan harus dapat menumbuhkan motivasi dan minat belajar. Di sini siswa aktif terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian pembelajaran dibuat dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Terlebih dengan pembelajaran PAI, kalau pembelajaran PAI itu kan identik dengan siswa harus menghafal, siswa harus menulis ataupun tanya jawab. Tapi dengan strategi pembelajaran kontekstual diharapkan siswa bisa belajar dengan menyenangkan. Contohnya bisa dengan menggunakan games atau permainan-permainan lainnya. Kemudian pembelajaran
googling dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembelajaran kontekstual ini saat ini orang tua itu tidak menerima hanya dengan raport saja, akan tetapi orang tua menerima hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh putra-putrinya dalam bentuk hasil karya siswa. Kemudian ada juga laporan praktikum. Ada juga yang sekolah itu membuat pada saat pembagian rapot tidak memberikan hasil karya siswa, namun membuat pameran hasil karya siswa. Biasanya berupa proyek-proyek yang sudah dibuat siswa, kemudian dipampangkan sehingga orang tua ketika hadir di sekolah bisa melihat hasil karya anaknya yang dipublikasikan kepada orang tua yang lainnya. Nah, kesimpulan dari yang saya buat dari buku ini, yang pertama yaitu kesimpulannya yaitu bahwa pada proses pembelajaran semua kegiatan berpusat pada siswa. Yang kedua, dapat menstimulasi keingintahuan siswa tentang hal baru pada materi yang dipelajari yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu siswa dapat mengaplikasikan hal yang sudah dipelajari di dalam aktivitas dan kehidupan mereka. Nah, dalam pembuatan buku ini kesulitan yang bukan kesulitan sih sebenarnya kemarin tuh sempat bingung untuk untuk di poin-poinnya kan karena kan ada di A, ada di B, ada di C. Nah, itu apakah A, B itu sudah ditentukan atau sesuai dengan konten yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan yang saya hadapi adalah apakah kita kan kemarin sebenarnya kalau untuk pembahasan di strategi kontekstual itu kan banyak. Kemudian kalau saya aplikasikan ke dalam 5 halaman ini, nah bisa jadinya kan seperti ini. Sehingga saya kemarin membuatnya hanya mengambil poin-poin penting. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika membuat buku itu harus berupa paragraf ataukah boleh dalam bentuk poin 1, 2, 3, 4? Kurang lebihnya begitu, Pak Misno, kemudian rekan-rekan semua, saya mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni atas presentasinya ya. Memang kita inginnya nggak terlalu panjang-panjang, tapi singkat, padat, merayap gitu ya. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya boleh diinikan atau bisa juga di close aja. Nanti saya akan share screen ya. Saya akan share screen untuk materi ini. Baik, terima kasih. Ya, oke, sudah ya. Saya mau share screen di screen saya. Bentar. Ya, oke. Nanti yang lain juga sama. Masukannya juga kurang lebihnya sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Nanti lebih kepada ada 2 hal yang nantinya akan saya coba elaborasi ya terkait dengan materi-materi yang tadi menjadi objek pembahasannya. Oke ya. Kayak di sini saya udah kasih kata namanya ini sudah saya kasih nilai juga ya, jadi presentasi langsung saya kasih nilainya gitu ya. Apa sudah terlihat dengan jelas? Nanti Bu Yeni mohon dicatat ya masukannya supaya lebih detail ya. Jadi nanti karena ini menurut saya ya karena pertama ya sudah sudah cukup bagus lah ya, sudah bukan cukup bagus ya, sudah bagus. Oke, saya coba berikan dulu. Nah, dari sini sebenarnya udah ketahuan juga ya. Baik, yang pertama masukan saya sebenarnya hanya 2 saja ya. Yang pertama adalah terkait dengan penulisan. Boleh dicatat ya. Yang pertama yang kelihatan nanti mungkin agak tidak berulang, tidak apa-apa. Tapi saya akan coba untuk memastikan bahwa ini memang bisa dipelajari. Yang pertama adalah yang di bab ke-10 itu tuliskan babnya, jangan lupa. Ya, bab 10 ini tentang apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran pendidikan agama Islam PAI berbasis metode mutakhir. Nah, metode mutakhirnya itu kita ganti dengan metode kontekstual tentu saja ya.
dengan atau berbasis ya pembelajaran kontekstual atau metode pembelajaran kontekstual. Ya ini karena kan subbab dari pembahasan tentang teori pengembangan ya, atau pengembangan kurikulum. Salah satu dari bagian kurikulum itu adalah model atau strategi pembelajaran, model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Sebenarnya nggak usah pakai strategi juga bisa, dan langsung ke pembelajaran juga bisa, karena itu ada prosesnya. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua berarti kalau mau tetap ini, strategi pembelajaran pendidikan agama Islam dalam kurung PAI berbasis ya pembelajaran kontekstual. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sudah bagus, ada Yunus Rismawati, ST, SMA Citra Nusa Kabupaten Bogor. Nah, kalau ditambah lagi dengan emailnya, jangan lupa ditambah email ya. Jadi ini semuanya nih, jadi semua ditambah alamat email. Kalau ada email yang official itu dia lebih bagus lagi ya. Oke, kemudian yang di bawahnya ini sebenarnya sudah cukup bagus karena mungkin ada keterbatasan, tapi kalau untuk UTS ini sudah saya kasih nilai 90 gitu ya. Nah, sudah kayak 90. Nah, tinggal untuk UASnya kita akan tambahkan pertama yang di pendahuluan itu sudah betul ya, tetapi lebih tepatnya lagi kalau di pendahuluan itu membahas ya tentang urgensi atau pentingnya pembelajaran kontekstual plus ditambah dengan beberapa data ya, baik itu data misalnya hasil pembelajaran yang mungkin manual atau tradisional itu kurang efektif ya, atau mungkin juga tokoh-tokoh awal yang memunculkan adanya pembelajaran kontekstual dan lain sebagainya. Jadi pendahuluan ini kalau secara kuantitas ya nanti boleh ditambah ya satu halaman inilah ya, satu halaman dari A5 ini ya. Jadi nanti akan lebih bagus. Jadi pendahuluan nggak cuma satu paragraf ya, 3 paragraf lah ya, berarti ditambah 2 paragraf. Oke ya, tapi saya ingin lebih detail lagi. Saya bacakan, strategi pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran berpusat pada siswa. Nah ini dia seolah-olah itu dia di pendahuluan itu dia malah langsung ke definisi, langsung ke pengertian. Semestinya di pendahuluan itu tadi adalah mengantarkan ya pada pentingnya pembelajaran kontekstual. Ya jadi bukan definisi. Kalau ini sudah menjadi definisi jadinya gitu ya. Ya bolehlah ini berarti diletakkan di paragraf yang ketiga. Paragraf pertama dan kedua itu membahas tentang urgensi pentingnya kenapa harus menggunakan minimal tadi itu adalah pembelajaran kontekstual. Plus jangan lupa masih di bab pendahuluan juga kita menggunakan yang pakai manual aja lah ya. Kalau pakai mendelay itu bisa, itu lebih bagus. Zotero kalau bisa lebih bagus. Tapi kalau belum ya terpaksa nggak apa-apa dulu pakai manual, tapi pakainya adalah body note. Ya, jadi catatan yang ada di kaki. Jadi misalnya Abdurrahman, 2020 gitu. Nama terakhir dari orang ya ini Rismawati, berarti Rismawati, 2023. Nah, jadi minimal dalam satu halaman itu ada satu referensi ya. Kalau ini kan tadi belum ada referensinya walaupun di belakang itu ada ya. Oke, itu dari sisi referensi berarti nanti minimal satu halaman adalah satu referensi. Kalau lebih bagaimana? Ya boleh ya, lebih bagus gitu ya. Tadi yang minimalnya ya, jadi ditambahkan minimal itu 3 paragraf yang ada di pendahuluan. Ya sebenarnya juga kalau mau itu yang di bagian atas ini ya, yang ini sebenarnya juga bisa diletakkan nih ya di bagian bawah pendahuluan. Jadi langsung di sini langsung pendahuluan. Nggak usah pakai yang di sini, tidak apa-apa, langsung ke A pendahuluan. Ya udah betul ya, A pendahuluan. Oke. Kemudian lebih detail lagi. Ingat, setelah di awal kalimat itu jangan menggunakan kata sambung seperti ini nih ya. Saya kasih highlight ya. Jadi di awal kalimat setelah titik itu jangan menggunakan kata sambung ya. Jadi agak kurang nyambung ya. Jadi kata sambung itu kan nanti biasa berada di tengah gitu ya. Nah, jadi yangnya ini jangan menggunakan kata yang gitu ya. Langsung aja, atau kalau mau jangan titik tapi di sini ada komanya. Tapi kan ini sudah terlalu panjang ininya ya, apa namanya? Istilahnya itu kalimatnya itu udah terlalu panjang, udah sampai ke 5 baris gitu ya. Jadi sini harus ini. Hal-hal yang mendasari bisa diganti di sini misalnya.
hal yang mendasari. Boleh juga gitu ya. Oke, ini dari sisi penulisan di bab pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang B, ya, prinsip dari strategi pembelajaran. Nah, ini tadi saya jawab langsung bahwa dalam buku itu mestinya memang hampir sama dengan tesis gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak pointer. Ya, tidak terlalu banyak pointer. Jadi nanti kalau pointer itu ya di PowerPoint, sementara kalau di buku atau tulisan dia lebih banyak menggunakannya adalah narasi. Ya, misalnya di sini saya juga lebih suka menggunakan kata-kata kelihatan ya. Di sini menggunakan kata-kata pertama. Ya, ini menjorok ke dalam, sama menjoroknya di angka 1 ini aja, 1 tab ini aja, biar nggak terlalu dalam ya di sini. Pertama ini, kemudian keduanya adalah ini, kedua, aktivitas, dan ini juga kalau bisa jangan menggunakan lagi kata-kata dalam di awal kalimat gitu ya. Jadi biasanya menggunakan kata kerja, jadi jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kemudian lebih bagus nggak usah pointer tapi menggunakan ini ya, pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, demikian juga nanti yang ada di yang C. Nah, jangan lupa setelah adanya ini, di sini itu biasa ada tulisan ya, jadi yang menjadi kesimpulan biasa di setiap akhir paragraf. Biasanya saya menggunakan kata berdasarkan ya pemaparan ya. Jangan menggunakan kata di atas tapi gunakan kata-kata sebelumnya ya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka gitu ya. Maka titik-titik. Jadi usahakan ini selalu ada di akhir kutipan atau di akhir pembahasan gitu ya. Gitu. Sehingga nanti ini ternyata punya penulis nih, memang benar nih gitu ya. Dan itu adalah hasil kita. Nah, boleh menggunakan kata-kata berdasarkan, boleh kata-kata menggunakan merujuk, menggunakan meninjau, atau boleh juga kesimpulan atau simpulan, konklusi, dan sebagainya. Pokoknya ujungnya intinya adalah ada narasi simpulan dari penulis pada setiap pembahasan ya. Nah, ya itu yang di berarti yang di C ini juga sama, yang di C ini yang ke-6 ini ya berarti gantianlah kita pakai kata-kata merujuk ya. Ya. Nah, merujuk pada misalnya analisa ya. Analisa sebelumnya atau pembahasan boleh juga sama sebelumnya ya. Ini juga sama. Ini jangan pakai bold ya, tapi pakainya normal ya. Oke. Nah, karena kita adalah pendidikan agama Islam, saya balik lagi ke sini sedikit. Kalau mau ditambahkan Al-Quran atau hadis, itu boleh juga di pendahuluan. Sebenarnya di tempat lain juga boleh, karena memang kan biar ada nilainya. Berarti kalau kontekstual ini dalam konteks Islam itu seperti apa ya? Ada nggak contohnya? Nanti boleh tuh ya, boleh ditambahkan. Oke, di sini ada, di sini yang saya kasih highlight di sini, ya. Yang highlight warna kuning berarti ini ini untuk semuanya ya, termasuk Tenopi juga ya sama Tenur Janah ya, jangan lupa nih. Jadi biar belajar. Kalau Pak Samsul nanti ya sore. Ya, jadi di setiap ini tuh harus ada ini. Nah, sebelumnya juga sama nih. Jadi jangan kemudian kayak langsung tiba-tiba karakter seperti dalam pembelajaran, yaitu di sini ada kayak semacam pendahuluannya ya. Boleh lah ya, paling gampang bisa juga sebutkan karakteristik ya. Jadi karakteristik biasanya kayak definisi. Karakteristik merupakan gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi ada semacam satu paragraf yang mengantarkan kepada kalau mau tetap pakai pointer ya. Kalau mau pakai tetap pointer, kalau ingin tetap menggunakan pointer, maka ada satu paragraf awal yang mengantarkan kepada pembahasan gitu ya. Nah, ini kalau 1 sampai 3 pakainya pertama, kedua, ketiga, tapi kalau sampai 6 ini boleh lah pakai pointer. Tapi yang paling penting adalah merujuk pada pembahasan sebelumnya. Nah, jangan lupa karena ini karakteristik strategi, dan strategi pembelajaran tekstual itu bukan hanya punya kita tapi punya orang lain, maka di sini dikasih referensi ya. Referensinya seperti ini ya, misalnya
karena namanya misalnya tadi siapa namanya sampai lupa nih, ganti aja lah nama saya aja lah ya, Misno lah gitu ya, 2020. Nah seperti ini aja ya, tapi ini berarti harus nyari ya sumbernya memang benar-benar ada, jadi jangan juga asal nempel. Dan ini adalah tugasnya untuk di UAS, tenang aja gitu ya. Jadi kita siapkan. Tapi kalau yang udah duluan, udah selesai, wah Pak saya udah selesai nih UTS-nya, UAS-nya pengen yang lain, oh kita sangat terbuka sekali. Nanti ada challenge lainnya. Oke ya. Jadi dari sisi referensi, dari sisi simpulan pada setiap paragraf, kemudian nanti ada analisisnya dan juga ada semacam kata paragraf awal yang mengantarkan ya kepada pembahasan intinya. Nah, demikian juga ya D ini ya. Kalau bisa ini juga sama lah ya. Yang C ini juga minimalnya adalah 1 halaman A5. Kan kecil banget tuh ya. Cuma segini doang gitu ya, kecil banget gitu ya. Jadi ditambahkan ini ditambah paragraf awal ya, kemudian dikasih paragraf akhir, udah selesai itu 1 halaman A4 ya. Nah, demikian juga yang ada di penerapan strategi pembelajaran kontekstual ya. Usahakan jangan menggunakan kata-kata secara umum ya, nanti tidak spesifik lagi ya, langsung saja, nggak usah pakai kata secara umum, langsung aja. Ada beberapa langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran. Nah, lebih bagus di sini juga ada contohnya, misalnya menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir kritis, kreatif dan mandiri pada siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, ini boleh saya catat ya, tambahkan dengan ya misalnya aktivitas real yang bisa dilakukan siswa. Ya biasa ya sholat ya, berarti anak suruh sholat gitu ya. Kalau puasa ya mungkin pas hari puasanya bisa juga gitu ya. Nah ini saya kasih highlight warna kuning di sini, jadi lebih bagus. Nah kalau seperti itu nggak mungkin dia pakai pointer, tapi dia pakai pertama. Ya, jadi dia lebih menarik dan orang baca juga oh bagus ya. Jadi dia bukan pointer karena pembahasan, karena di buku ini memang yang diharapkan pembaca itu memang membaca. Jadi bukan hanya lihat pointernya saja gitu ya, tapi ada nanti kalau mau pointer itu terakhir di kesimpulan ya. Oke, jadi nanti setiap ini ditambahkan dengan aktivitas real, aktivitas ya. Melaksanakan pembelajaran menghubungkan materi dengan kehidupan sehari yang lainnya, ini juga sama, boleh ditambahkan, plus jangan lupa itu juga letakkan juga sebagai referensinya ya. Misalnya di sini ada referensi adalah Abdurrahman teman saya itu ya 2021. Seperti itu. Kalau mau pakai Mendeley atau Zotero itu akan lebih bagus lagi dan nilainya tentu akan lebih bagus lagi gitu ya. Oke, ini dari sisi yang pembahasannya. Kesimpulan, ada beberapa poin penting untuk pembelajaran saya. Pertama, proses pembelajaran semoga bersama siswa. Kedua, menstimulasi keinginan siswa dengan yang baru. Ketiga, siswa dan mengaplikasikan hal yang sudah dipelajari dan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah ini 1, 2, 3 sepertinya dia ada di mana nih ya, integritas, individualitas, ini kayaknya ya simpulannya nggak kelihatan nih sebenarnya, walaupun dia adalah simpulan gitu ya, tapi memang kalau emang benar hasilnya adalah ini, berarti itu sudah benar ya. Tambahkan sedikit Pak, jadi ada ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 4 ini lagi lah, 4 baris lagi supaya ada 10 baris untuk kesimpulannya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah untuk daftar pustaka. Jangan lupa daftar pustaka itu kita urutkan sesuai alfabet ya. Urutkan sesuai alfabet, caranya gampang sekali, mudah sekali. Pertama diurutkan dulu seperti ini ya. Diurutkan dulu seperti ini. Oke. Ya, jadi disatukan dulu nih. Jadi jangan ada jeda, nggak ada space ya, nggak ada space kosong ya. Nah, ini kemarin saya mensyaratkan itu ada 5 ya. 5 ini ada 4 berarti kurang 1 lagi, tinggal gampang ya, tinggal tambah dengan jurnal. Jurnal itu gratis. Nah, diusahakan bisa juga tuh kalau di jurnal Edusiva itu ada, ngambil dari situ, itu akan lebih bagus lagi. Oke ya, ini pertama kita blok ya, kemudian kita sorot di I to Z ya, E to Z-nya ini. Nah, kita akan lihat
Contoh yang pertama itu adalah lubis dulu ya. Oke. Nah, ini kenapa dia ke sini nih ya? Nah, ini kayaknya ada yang salah di sininya nih. Nah, begini. Jadi LNRSS. Jadi Sun Hajinya ini terakhir ya. Nah, jangan lupa ini berarti kan Lubis Nazriani. Oh, ini berarti dua nih ya. Misalnya yang benar tuh yang ini Lubis Nazriani dan kawan-kawan 2002 pembelajaran kontekstual dan kolaborasi multimedia Surabaya CV Jagat Media Publishing, betul. Nasution Nur Wahyudin 2018. Oke, yang penting konsisten. Jadi ngikuti berbagai style dalam penulisan referensi, bisa APA style atau mungkin juga bisa Chicago style dan sebagainya. Ini sudah bagus. Nah, pastikan bahwa yang paling ilmiahnya itu adalah pastikan bahwa nama-nama atau buku yang ada di daftar pustaka ini memang ada digunakan di textbook ya, sehingga misalnya di sini ada Lubis nih, berarti kita ganti nih Lubis 2022 misalnya gitu ya. Jadi buku yang kita letakkan di itu harus ada. Ini nanti kalau untuk di tesis juga sama gitu ya. Di tesis itu ya wajib kalau mamanya ada di daftar pustaka, dia harus ada di body note ya, ada di catatan. Ya, dia ada Lubis 2022 1 2 3 4 5. Oh, ini ada 5 ya. Ini adalah buku. Oke, baru bagus. Kemudian ini juga buku juga. Kemudian ini juga buku, kemudian ini juga buku, ini juga buku. Berarti kayaknya ditambahkan 2 lagi yang jurnal ya. Gampang cara cari jurnalnya. Oke, itu dari sisi kontennya. Kalau yang sedikit ini boleh juga di di referensinya. Nanti kita buatkannya itu seperti ini ya. Kayaknya kalau untuk biografinya boleh ditambahkan sedikit lagi ya, agak lebih lengkap, mungkin ada biar agak lebih banyak dikit sih, jadi jangan terlalu singkat banget. Ini kan singkat banget ya. Oke, ini berarti nggak usah. Nah, seperti ini. Kemudian sedikit guru matematika pelajaran ini. Nah, nanti ke depan di sini kalau ada kata-kata boleh kata-kata motivasi sendiri gitu ya. Motivasi sendiri gitu ya. Terus juga mungkin ada prestasinya udah ya, masih SMP sebagai kurikulum. Nah, ini biasalah ada motivasi sendiri atau sebelumnya sebenarnya prestasi ya, prestasi juara lomba makan kerupuk itu tingkat RT gitu ya. Prestasi akademik terutama ini boleh ditambahkan. Jadi orang lihat penulisnya ini gitu ya. Kalau tahun lahir nggak usah, nggak apa-apa kan ya, biasa kan suka pada malu atau apa gitu ya. Kalau pendidikan kayaknya sih standar lah, pasti orang tahu ya, pendidikan, kemudian pengalaman kerja, kemudian prestasi, dan juga kata-kata motivasi. Karena email di atas sudah ada, nggak perlu lagi. Tapi kalau mau emailnya di atas nggak ada, berarti dikasih email ya. Atau dua-duanya juga boleh, jadi nanti bisa kontak, misalnya pembaca bisa berkomunikasi dengan penulis dengan melalui email ini gitu ya. Oke, kalau mau nomor telepon kan kadang telepon itu nggak pasti, email juga nggak itu. Nah, ini untuk masukan saya untuk Ibu Yeni Rismawati ST terkait dengan penulisannya. Secara umum sudah cukup bagus gitu ya, sudah cukup bagus. Ya tadi saya kasih nilai ya 9 lah. Tinggal tadi mungkin ada beberapa tambahan yang sudah saya sebutkan gitu ya. Misalnya di sini ada referensi ini. Ini contoh aja ya. Bapak, berarti nanti endingnya kalau lebih dari 5 halaman nggak apa-apa ya, Pak? Iya, tidak apa-apa. Tidak boleh lebih dari 15 halaman. Ya, kemarin kan ragu gitu pas mau nambahin paragraf, takutnya hanya boleh 5 halaman. Ya baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi kemarin di instruksinya itu kan minimal ya.
Jadi namanya minimal itu ya minimal gitu. Kalau mau lebih boleh, tapi lebih juga nanti jangan sampai. Jadi lebih baik ya sedikit dulu, kan ini UTS gitu kan ya. Nah, UTS itu nanti tinggal ada pengembangan, ada penambahan dari sisi apa tadi referensinya, dari sisi analisisnya, kemudian dari sisi juga mungkin daftar pustakanya gitu. Jadi 15 itu udah banyak, standar 10 aja lah ya. Jadi nanti disiapkan untuk yang berikutnya. Nanti untuk yang UAS juga kayaknya nanti mungkin ada pre-UAS juga gitu. Jadi setelah ini perbaikan, nanti saya akan lihat lagi. Tapi ini dikumpulkan untuk sebagai bukti UTS gitu ya, dari saya. Kemudian nanti diperbaiki lagi. Nah, perbaikannya nanti kita akan lihat kayaknya kemungkinan 2 pertemuan atau 1 pertemuan sebelum UAS gitu ya. Jadi supaya hasilnya memang cukup bagus gitu ya. Nah, masukannya tadi hampir sama ke yang lainnya juga, bahwa referensi, kemudian juga seni untuk menyusun paragrafnya itu dia menjadi memang enak untuk dibaca gitu ya. Tadi typing errornya saya belum lihat semuanya, tapi karena sedikit jadi kayaknya typing errornya itu, kesalahan typingnya itu kayaknya memang cukup sedikit ya, tidak terlalu banyak. Baik, terima kasih Bu Yeni sebagai peserta pertama yang presentasi. Berikutnya Bu Leli atau Bu Inawati udah siap kayaknya nih, atau babynya itu yang ngomong? Oke, ada kayaknya ininya babynya kali ya. Ya, terima kasih. Kemudian berikutnya berarti ketua kelasnya yang mana nih ya? Saya ketua kelasnya kemarin soalnya WA saya, tapi kayaknya jarang kelihatan, jadi saya nggak paham. Saya kenalnya itu ada Pak Eko, ada Pak Iksan, Pak Hamdan Hussein yang rajin gitu ya. Bu Siti Nopiah juga rajin gitu ya, rajin hadir gitu ya. Oke, silakan Bu Leli Amelia. Nah, kita lihat nih ya. Silakan sebentar dulu, kayaknya lebih bagus kalau saya ini dulu, saya rekamannya saya close dulu, baru nanti satu-satu lagi gitu, jadi agak lebih menarik nanti ya. Oke, saya berhentikan rekam dulu.